seharusnya berpikir itulah, memberikan statement dan memberikan solusi. Itulah dilakukan oleh Komnas HAM seharusnya selaku lembaga hak asasi manusia di Indonesia. Yang dibela seharusnya korban, bukan cenderung membela pelaku. Inilah seharusnya diberikan. Banyak tugas dari Komnas HAM selain dari kasus Heri Irawan. Itulah diselesaikan. Pelanggaran-pelanggaran HAM berat selama ini yang belum tuntas, coba dituntaskan. Salam hangat buat teman-teman semua dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Frank Utoru. Akhirnya Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Heri Irawan, sang ustadz ataupun predator seksual, di mana memang kasusnya Heri Irawan ini sangat menghebohkan karena dia tega memperkosa 13 santriwatinya hingga melahirkan, bahkan melahirkan 9 orang anak. Ini memang hukuman yang diberikan terhadap Heri Irawan ini merupakan hukuman yang tepat, dan memang harus inilah yang diberikan hukuman terhadap Heri Irawan ini. Karena apa? Memang perbuatannya ini tidak bisa ditoleransi lagi. Ini merupakan hukuman yang tepat karena Heri Irawan juga telah melakukan perbuatan yang sangat keji, yang sangat hina terhadap para santrinya, di mana memang dia merupakan oknum yang katanya ustadz yang seharusnya mengajarkan santriwati ini ajaran-ajaran agama, mendidik santriwatinya ini dengan tepat dan memberikan didikan yang baik. Akan tetapi yang diterima bukan merupakan sebuah didikan, malah kekerasan seksual. Ini memang perbuatannya ini sangat keji dan tidak manusiawi, sehingga pantaslah diberikan hukuman mati terhadap Heri Irawan. Selain memberikan hukuman mati, Pengadilan Tinggi Jawa Barat juga memberikan hukuman restitusi kepada Heri Irawan sebesar 300 juta rupiah. Ini memang harus diberikan kepada Heri Irawan, dan ini merupakan awal dari pencegahan kekerasan seksual di Indonesia. Harus ada hukuman yang berat agar menjadi pertimbangan bagi orang-orang yang selama ini melakukan kekerasan seksual, agar tidak melakukan kekerasan seksual, mencegah terjadinya kekerasan seksual. Karena apa? Sudah ada contoh yang diberikan hukuman mati terhadap predator seks ini. Di samping memang hukuman mati ini banyak yang didukung, ada juga kontrak dari Komnas HAM. Komnas HAM ini sendiri menganggap bahwasanya hukuman mati terhadap Heri Irawan ini tidak pantas diberikan karena katanya tidak manusiawi, tidak adil. Jadi Komnas HAM menganggap perbuatan Heri Irawan ini seakan-akan perbuatan yang manusiawi. Makanya dianggap tidak manusiawi dan tidak adil katanya. Harusnya Komnas HAM ini selayaknya tidak terlalu ikut campur tangan lah mengurus Heri Irawan, seorang Heri Irawan, kan itu dia. Ada yang perlu dilakukan Komnas HAM selain istilahnya mengikuti ataupun mencampur tangani urusan dari Heri Irawan. Ada problem lain yang harus dilakukan oleh Komnas HAM selain daripada Heri Irawan, sehingga komentar-komentar yang ini gak layak untuk disampaikan sekelas Komnas HAM. Sekelas Komnas HAM aja membela predator seksual Heri Irawan, tidak setuju hukuman mati.
Ini kan aneh. Seharusnya untuk menegakkan hukum dan keadilan, ataupun untuk istilahnya menghormati hak asasi orang lain, maka harus diberikan efek-efek jerah juga. Lihat aja korbannya, 13 orang santriwati. Hak untuk dia mendapatkan pendidikan, hak untuk hak dari santriwati ini untuk mendapatkan kenyamanan lepas dari kekerasan seksual, ini kan sudah dirampas dari seorang Heri Irawan. Sehingga memang perbuatan Heri Irawan ini juga telah melanggar HAM. Dan memang perbuatan ini tidak manusiawi. Justru hukuman mati terhadap Heri Irawan ini adalah hukuman yang adil, tepat dilakukan. Karena selain dari Heri Irawan, di luar sana mungkin banyak juga orang-orang seperti Heri Irawan ini predator seksual. Sehingga untuk mencegah terjadinya seperti kasus Heri Irawan ini, memang sudah layaknya untuk diberikan contoh hukuman tegas dari negara terhadap predator seksual ini. Banyak hal yang harus bisa dilakukan Komnas HAM. Cobalah kekerasan HAM yang terjadi pada peristiwa 98 itulah diperiksa dulu oleh Komnas HAM, karena banyak juga korban-korban ataupun keluarga-keluarga korban dari kekerasan kerusuhan tahun 98 itu tidak mendapatkan hasil dari Komnas HAM. Banyak yang menuntut keadilan. Itulah seharusnya diurus Komnas HAM dulu. Bila seorang Heri Irawan selayaknya memang tidak pantas diurus oleh Komnas HAM. Karena apa? Heri Irawan ini bukanlah korban, melainkan pelaku. Harusnya Komnas HAM membela korban untuk mendapatkan hak asasinya lagi, kan itu dia. Ini justru membela Heri Irawan. Ini kan sebuah fenomena yang tidak layak untuk dipertunjukkan oleh Komnas HAM. Pelaku loh Heri Irawan, tapi Komnas HAM tidak setuju terhadap hukuman mati terhadap Heri Irawan ini. Ada aja kan itu dia. Ini memang hukuman yang tepat diberikan terhadap Heri Irawan. Bagaimanapun memang Heri Irawan ini seharusnya seorang pemilik pesantren, seorang ustadz. Apalagi korban pemerkosaan Heri Irawan ini merupakan bukan orang yang memiliki secara finansial, di mana memang akibat kepercayaan terhadap Heri Irawan, terhadap pesantrennya, maka keluarga korban ini setujulah untuk dididik ataupun setujulah untuk mengambil pendidikan di pesantren Heri Irawan ini. Akan tetapi apa yang terjadi? Bukan pendidikan yang didapat, malah kekerasan seksual. Karena memang hukuman mati terhadap Heri Irawan ini yang tepatlah dilakukan. Karena apa? 13 korban ini, santriwati ini, secara psikologis pun akan terganggu kan itu ya. Trauma-trauma akan terganggu, akan ada trauma pastinya terhadap korban ini. Sehingga memang pelanggaran-pelanggaran seksual ini seharusnya memang tegas diberikan sanksinya. Bagaimanapun kekerasan terhadap perempuan itu tidak layak dilakukan, apalagi sampai anak-anak yang seharusnya dijaga, dilindungi, ini malah dihancurkan masa depannya seorang Heri Irawan ini. Kan sangat luar biasa kejahatan ini. Bukan 1-2 orang. Bila memang dia hilaf, ya kan, mungkin bukan sampai 13 orang jadi korbannya. Bahkan selain memperkosa 13 santrinya ini, Heri Irawan dalam bentuk yayasannya juga memanfaatkan 13 orang santriwati ini dan anak yang baru lahir, ada 9 anak, dimanfaatkan untuk mengambil sumbangan. Dan hasil sumbangan inilah dimanfaatkan Heri Irawan untuk menyewa hotel, apartemen, untuk melakukan aksi bejatnya ini. Ini kan sangat luar biasa. Dari korban untuk korban. Jadi Komnas HAM melihat di sini di mana rasa adilnya, kan gitu ya.
korban telah dirusak, telah dihamili, telah melahirkan. Dari kelahiran korban ini, santriwati ini, lahirlah seorang anak. Dan anak-anak inilah dimanfaatkan untuk mengambil sumbangan dari orang lain, untuk melakukan aksi bejatnya lagi di tempat-tempat yang bisa disewanya, kan itu. Ini kan suatu kejahatan yang luar biasa. Ini tidak pantas untuk diampuni Heri Irawan ini. Memang hukuman mati itu, mati hidupnya itu memang di tangan Tuhan. Tetapi selain dari di tangan Tuhan juga ada hukuman di duniawi yang harus dijalani, kan itu dia. Ini Komnas HAM malah aneh-aneh, kan itu dia. Malah kasus Heri Irawan ini yang diekspos terus, pelanggaran-pelanggaran HAM di tahun-tahun sebelumnya nggak dikerjai ya. Masih banyak orang-orang korban, keluarga korban dari pelanggaran HAM tahun 98 masih menuntut keadilan terhadap keluarganya yang dianggap melanggar HAM. Ini malah kasus Heri Irawan yang ditanggapi seorang pelaku, seorang predator. Seakan-akan Komnas HAM ini tidak rela seorang Heri Irawan dihukum mati. Ada apa dengan Komnas HAM? Apa segitunya yang bisa dikerjakan oleh Komnas HAM? Hanya kasus Heri Irawan yang bisa dikerjakan? Memang hukuman mati itu memang melanggar HAM. Tetapi kan akibat perbuatannya yang makanya dia dijatuhkan hukuman mati. Bila tidak diberikan hukuman mati Heri Irawan ini, apapun aturan hukumnya nantinya, ya kan, sebesar apapun perlindungan terhadap korban, itu rasanya sia-sia. Bila sudah terjadi, perlindungan apa, kan itu dia. Apa yang bisa diberikan Komnas HAM, kan itu. Harusnya Komnas HAM kalau mengkritik ini, berikanlah solusinya. Ini malah tidak diberikan solusinya, kan itu dia. Malah dia menganggap hukuman mati terhadap Heri Irawan merupakan pelanggaran HAM, tidak adil, tidak manusiawi. Maksudnya Komnas HAM ini, perbuatan Heri Irawan ini perbuatan manusiawi? Kan tidak. Mohon maaf kata, hewan saja kawin itu tidak seperti Heri Irawan ini, kan itu dia. Beberapa orang, kan itu dia. Ini malah santriwati yang harusnya dilindungi, jadi korban kekerasan dia. Bejat Heri Irawan ini. Memang pantaslah dia dihukum mati. Jadi apapun alasan orang-orang di luar sana terhadap tidak sepakatnya Heri Irawan dihukum mati, kita mari coba lihatlah. Kasus ini merupakan kasus besar. Heri Irawan salah satu fenomenal yang mengguncangkan Indonesia, di mana dia mampu memang melaksanakan aksinya terhadap 13 orang. Dan ini bertahun-tahun lamanya terjadi. Sejak tahun 2016 dilakukan aksi bejat ini. Kan ini sangat luar biasa. Apapun alasannya, hukuman mati itu terhadap Heri Irawan, itulah bentuk keadilan negara. Bentuk negara buat keputusan yang adil. Hak asasi manusia, hak setiap warga negara itu perlu dilindungi. Sehingga hak asasi dari korban yang seharusnya mendapatkan pendidikan, mendapatkan perlindungan, mendapatkan jaminan tidak dilecehkan, ini malah dirampas seorang Heri Irawan. Di mana memang Heri Irawan ini adalah seorang guru, seorang ustadz, seorang yang patutnya memberikan contoh yang baik, tetapi tidak memberikan contoh yang baik, malah menjerumuskan para korban ini di jalan yang sesat, ya kan itu. Masa depan dari korban ini hancur. Korbannya masih belasan tahun, masa depannya masih panjang. Tetapi akibat perbuatan dari Heri Irawan, jadi secara psikologis memang ini nanti menjadi perbuatan yang sangat trauma lah bagi korban ini. Sebab memang apapun katanya,
pastinya sewaktu di dalam proses Heri Irawan melakukan aksi bejatnya, pastilah ada perbuatan ancaman. Itu pasti ada. Bagaimanapun, para korban pastinya diancam. Jadi kan jadi teringat-ingat secara psikologi pun korban ini terganggu, kan itu dia. Selain dilecehkan, direndahkan martabatnya sebagai perempuan, inilah Komnas HAM seharusnya berpikir itulah, memberikan statement dan memberikan solusi. Itulah dilakukan oleh Komnas HAM seharusnya selaku lembaga hak asasi manusia di Indonesia. Yang dibela seharusnya korban, bukan cenderung membela pelaku. Inilah seharusnya diberikan. Banyak tugas dari Komnas HAM selain dari kasus Heri Irawan. Itulah diselesaikan. Pelanggaran-pelanggaran HAM berat selama ini yang belum tuntas, coba dituntaskan. Apa tidak mampu? Hanya mampu mengkritik dari kasus Heri Irawan? Atau bagaimana Komnas HAM ini, kan itu dia. Memang Komnas HAM tugasnya menjaga hak asasi manusia, tetapi itu seharusnya membela dari korban, bukan seorang pelaku. Bagaimanapun pelaku itu harus diberikan efek jerah, karena memang kekerasan seksual ini sangat-sangat tidak diindahkan di Indonesia. Warga negara Indonesia, warga negara yang taat terhadap adat istiadat, ya kan? Seharusnya adat istiadat sopan santun inilah dijalankan. Maka bila kekerasan seksual semakin marak di Indonesia, efeknya harus diberikan. Hukuman mati merupakan efek yang baik bagi predator seksual. Sekian, terima kasih.